Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Adaha dari kelas 11 TKJ 1. Saya mau menjelaskan soal simulasi 2. Langsung saja kita mulai dari filan dasar poin ke-6. 6.1 konsep dan fungsi. Konsepnya itu virtualisasi jaringan. Filan menciptakan jaringan virtual dalam satu jaringan fisik. Setiap filan bertindak jaringan yang terpisah. 2. Pemecahan broadcast domain. Setiap filan adalah broadcast domain yang terpisah. Broadcast dari satu filan tidak akan sampai ke filan lain tanpa perantara seperti router atau layer 3 switch. 3. Pengompokan berdasarkan logika, bukan fisik. Perangkat tidak perlu terhubung ke switch yang berbeda untuk berada di VLAN yang berbeda. Mereka hanya perlu dikonfigurasi sesuai dengan VLAN-nya. Terus fungsinya itu satu, keamanan. Data dari satu VLAN tidak bisa diakses langsung dari VLAN lain tanpa aturan routing. 2. Efisiensi jaringan. Dengan memisahkan broadcast domain, lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien dan tidak terbebani broadcast yang tidak perlu. 3. Manajemen lebih mudah. Administrator dapat dengan mudah memindahkan perangkat ke VLAN lain tanpa memindahkannya secara fisik. 4. Memungkinkan segmentasi jaringan berdasarkan perangkat, fungsi, jenis, pengguna, atau tipe. Contoh komputer, iPhone, kamera CCTV. 6.2 Analogi. Analogi kantor dan ruangan virtual. Bayangkan sebuah gedung kantor besar jaringan. Di dalam gedung itu ada banyak pegawai dari berbagai departemen, HRD, keuangan, dan IT. Semua orang duduk di satu ruang kerja terbuka, open space, seperti perangkat-perangkat yang terhubung ke satu switch. Tanpa VLAN, semua pegawai bisa berteriak ke seluruh ruangan untuk berbicara. Artinya setiap broadcast akan terdengar oleh semua orang, bahkan yang tidak berkepentingan. Ini bisa bikin bising dan tidak efisien. VLAN seperti membuat ruangan virtual dalam satu gedung, menciptakan privasi, efisiensi, dan pengelompokan tanpa harus membangun gedung baru. 6.3 Implementasi Winbox. Masuk ke Mikrotik via Winbox. Terus buka Winbox-nya, login ke router Mikrotik. Tambahkan VLAN interface, masuk ke interface, terus tekan plus, lalu tekan VLAN. Lakukan ini untuk setiap VLAN. Nama VLAN, misalnya nama VLAN-nya 10, VLAN ID 10, interface ether 2, misalnya port ke switch atau user. Ulangi untuk VLAN 20, ID 20, VLAN 30, ID 30. 6.3 Implementasi Winbox lanjutannya. Tambahkan IP address untuk tiap VLAN, masuk ke IP, terus address, lalu bill plus, terus lanjut masukkan ini. Ini adalah gateway masing-masing VLAN. Buat DHCP server per VLAN itu opsional. Masuk ke IP DHCP server, DHCP setup, pilih interface plan 10, ikuti wizard untuk membuat DHCP. Ulangi untuk VLAN 20 dan 30. Bridge VLAN jika pakai switch dengan bridge interface. Kalau kamu menggunakan bridge, tambahkan VLAN staging di bridge di VLAN. Tambahkan port ke bridge port. Gunakan VLAN filtering.
Pastikan perangkat klien juga di tag sesuai VLAN-nya. Misalnya dari switch yang support VLAN. Untuk routing antar VLAN bisa diatur static router atau menggunakan firewall filter. Gunakan tools antar VLAN. 6.4 latihan 10 soal. Apa tujuan penggunaan VLAN? Yaitu untuk memisahkan jaringan secara logis dalam satu infrastruktur fisik, mengurangi broadcast domain, meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan, memudahkan manajemen jaringan, mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, lokasi, atau divisi. Apa perbedaan VLAN dan subnet biasa? Dalam aspek bentuk, VLAN itu logika layer 2, subnet logika layer 3. Terus kalau pemisahan berdasarkan port atau interface, sedangkan subnet berdasarkan alamat IP. Perangkat VLAN diatur di switch atau router, sedangkan subnet diatur lewat pengalamatan IP. Broadcast itu VLAN memisahkan broadcast domain, sedangkan subnet bisa tetap berada di VLAN yang sama. Tujuan umum segmentasi traffic layer 2, sedangkan subnet pengelompokan IP layer 3. Bagaimana cara membuat interface VLAN di Winbox? Buka Winbox interface plus VLAN. Terus masukkan name, misalnya VLAN 10, VLAN ID-nya contohnya 10. Interface-nya misalnya Ether 2, port fisik. Klik apply OK. Jika dua VLAN memiliki ID sama, apa risikonya? VLAN dengan ID sama akan dianggap sebagai jaringan yang sama oleh switch atau router. Bisa menyebabkan trafik tercampur, konflik IP, atau kebocoran data antar segmen. Sangat berisiko jika VLAN duplikat digunakan untuk akses sensitif atau berbeda fungsi. Apakah satu switch bisa mendukung banyak VLAN? Ya, switch yang manage bukan switch biasa bisa mendukung banyak VLAN secara bersamaan dengan mengatur akses dan trunk port serta VLAN tagging. Sebutkan manfaat VLAN untuk keamanan. Memisahkan user berdasarkan fungsi, admin, tamu, atau HR. Terus mencegah broadcast atau sniffing lintas departemen. Memudahkan pengaturan firewall antar grup, membatasi akses antar VLAN dengan routing atau filtering. Apa yang dimaksud dengan VLAN tagging? VLAN tagging adalah proses menambahkan tag atau penanda ke frame Ethernet agar switch tahu frame itu milik VLAN berapa. Biasanya menggunakan protokol IEEE 802.1q digunakan di trunk port untuk membawa beberapa VLAN. Apa perbedaan VLAN akses dan trunk port? Akses port itu berfungsi hanya membawa satu VLAN, biasanya untuk user atau klien. Kalau trunk port bisa membawa banyak VLAN lewat tagging, biasanya antar switch atau ke router. Jika VLAN tidak berjalan, kemungkinan masalahnya VLAN ID salah atau tidak cocok antar perangkat. Trunk port belum dikonfigurasi atau tagging tidak aktif. Switch tidak support VLAN unmanaged. Tidak ada routing antar VLAN jika lintas VLAN. Port salah di ASH. Harus akses atau trunk sesuai peran. Bagaimana cara tes koneksi antar VLAN? Pastikan routing antar VLAN sudah dikonfigurasi. Gunakan perintah di Windows in IP tujuan. Di Microtik Tools in tes dari satu perangkat VLAN ke IP VLAN lain. Jika tidak bisa, periksa firewall, routing, VLAN ID, dan port configuration. Lanjut ke WLAN dasar. 7.1 Konsep dan fungsi. WLAN, Wireless Local Area Network, adalah jaringan lokal yang menggunakan media transmisi nirkabel tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone,
dan perangkat lainnya ke jaringan, biasanya melalui access point atau router Wi-Fi. Konsep WLAN menggantikan kabel sebagai media komunikasi dengan gelombang radio menggunakan standar IEEE 802.11 Wi-Fi, memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas dalam konektivitas. Fungsi WLAN itu menghubungkan perangkat secara nirkabel ke jaringan lokal, mengakses internet tanpa kabelan, terus berbagi file dan peringkat dalam jaringan lokal, mobilitas pengguna dalam area cakupan jaringan, contohnya kampus, kantor, rumah, dan lain-lain. 7.2 Analogi. WLAN itu seperti percakapan melalui walkie-talkie di dalam gedung. Setiap perangkat HP atau laptop adalah seperti walkie-talkie. Router berperan seperti pemancaran pusat. Semua perangkat terhubung melalui udara, bukan kabel. Selama masih dalam jangkauan sinyal, perangkat bisa tetap terhubung. 7.3 Implementasi WLAN menggunakan Winbox Mikrotik. Langkah-langkah konfigurasi WLAN: buka Winbox dan login ke router Mikrotik. Aktifkan WLAN, klik menu wireless, pilih interface WLAN 1, lalu klik enable jika belum aktif. 3. Aturan jaringan Wi-Fi SSID. Di tab wireless atau atur mode AP bridge agar router jadi access point. Terus SSID nama jaringan Wi-Fi bebas. Band pilih frekuensi seperti ini, 2GHz-B garis miring G garis miring M. Frekuensi pilih saluran yang sesuai, misalnya ini. 7.3 Implementasi WLAN lanjutannya. 4. Atur keamanan Wi-Fi. Masuk step security profile, tambahkan profil baru, isi authentication type WPA2 PSK. Password, isi password Wi-Fi. Kembali ke tab wireless. 5. Atur IP address dan DHCP. Beri IP address ke WLAN 1, contohnya ini 192.168.10.1/24. Buat DHCP server agar perangkat mendapatkan IP otomatis. 6. Tes koneksi sambungan HP atau laptop ke SSID Wi-Fi. Pastikan bisa dapat IP dan akses internet jika ada koneksi keluar. 7.4 Latihan 10. Apa fungsi utama WLAN? Itu menghubungkan perangkat secara nirkabel tanpa kabel dalam jaringan lokal agar dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengakses internet. Apa itu SSID? SSID, Service Set Identifier, adalah nama jaringan Wi-Fi yang muncul saat Anda mencari jaringan di HP atau laptop. Contohnya nih, kantor _01 rumah Wi-Fi. 3. Bagaimana cara menggunakan WLAN? Itu gunakan password kuat dengan enkripsi WPA2 atau WPA3. Dan aktifkan SSID broadcast optional. Aktifkan MAC address filtering. Ganti password Wi-Fi secara berkala. Apa perbedaan mode bridge dan AP bridge? Bridge menghubungkan dua jaringan tanpa fungsi access point. AP bridge, mode access point, digunakan untuk membuat sinyal Wi-Fi agar perangkat klien bisa terhubung. Inilah yang bisa dipakai untuk WLAN. 5. Apa risiko jika WLAN tidak diberi password? Orang lain bisa mengakses internet Anda secara gratis. Risiko pencurian data dan akses ilegal ke jaringan lokal. Koneksi menjadi lambat karena terlalu banyak pengguna. Terus bisa digunakan tanpa aktivitas berbahaya. Setempat. 6. Bagaimana mengatur jarak jangkauan WLAN?
Gunakan router dengan daya pancar tinggi, atur TX power, transmit power di pengaturan WLAN. Tempatkan router di posisi terbuka dan tengah ruangan. Gunakan repeater atau access point tambahan untuk memperluas jangkauan. 7. Apa itu frekuensi dan bagaimana memilihnya? Frekuensi adalah gelombang radio yang digunakan WLAN untuk mengirim sinyal. Umumnya ada dua, itu 2.4 GHz, jangkauan lebih jauh tapi mudah terganggu atau interferensi. Terus 5 GHz lebih cepat dan stabil tapi jangkauan lebih pendek. Pilih 2.4 GHz jika perlu jangkauan luas. Pilih 5 GHz untuk kecepatan tinggi dalam jarak dekat. 8. Apa itu channel width dalam WLAN? Channel width adalah lebar pita frekuensi yang digunakan WiFi. 20 MHz, tapi cocok untuk banyak perangkat. 40 MHz atau 80 MHz lebih cepat tapi bisa mengalami interferensi. Gunakan 20 MHz untuk lingkungan pada sinyal dan 40 sampai 80 MHz untuk koneksi lebih cepat di tempat dengan sedikit interferensi. Apa dampak interferensi sinyal? Koneksi menjadi lambat atau tidak stabil. Gangguan saat streaming, upload, atau meeting online disebabkan oleh perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, atau Wi-Fi. Tetangga yang menggunakan channel yang sama. 10 cara menambah password baru di Winbox. Lu buka Winbox, masukkan ke router mikrotik, klik menu wireless, pilih interface WLAN 1, klik tab security profile, klik edit icon pensil, pilih profil yang digunakan, ubah isian WPA share key menjadi password baru. Klik OK jaringan WPA yang otomatis pakai password baru. Lanjut ke hotspot dasar. 8.1 Konsep dan fungsi. Hotspot adalah area atau lokasi di mana perangkat pengguna laptop, smartphone, tablet dapat terhubung ke jaringan internet melalui jaringan Wi-Fi. Biasanya disediakan oleh perangkat seperti router atau access point. Konsepnya itu perangkat hotspot terhubung ke internet. Hotspot memancarkan sinyal Wi-Fi. Pengguna menghubungkan perangkat mereka ke jaringan Wi-Fi tersebut. Terus fungsinya menyediakan akses internet nirkabel, membagikan koneksi internet, mengontrol dan mengelola pengguna, terus keamanan akses internet, mendukung mobilitas dan fleksibilitas. 8.2 Analogi. Hotspot adalah keran tempat orang bisa mengambil air, mengakses internet, dalam kurung mengakses internet. Hotspot titik akses untuk internet seperti keran untuk air. Anda hanya perlu berada di dekatnya dan memiliki alat atau perangkat yang bisa menggunakannya. Bisa bebas, bisa dibatasi tergantung pemilik keran, penyedia hotspotnya. 8.3 Implementasi Winbox. Login ke Winbox, terus hubungkan laptop atau PC ke router. Buka Winbox dan login ke mikrotik router OS. 2. Set IP address untuk interface LAN. Misalnya kamu ingin hotspot di Ether 2, tuh IP address, lalu tekan plus. Addressnya ini 192.168.88.1/24. Interface-nya itu di Ether 2. Set DHCP server opsional tapi disarankan agar klien mendapatkan IP otomatis. IP DHCP server, terus DHCP setup, interface-nya Ether 2, subnetnya ini. DHCP pool 192.168.88.10, 192.168.8.100. Gateway 192.168.88.1. DNS server bisa digunakan DNS Google 888. Implementasi Winbox. Buat hotspot server, FP hotspot setup, interface Ether 2, local address 192.168.88. 4.
address pool 192.168.88.10, 192.168.88.100, SSL certificate yang non atau default jika ada, SMTP server kosongkan atau isi semua sesuai kebutuhan, DNS server 8.8.8.8, DNS name contoh.com boleh dikosongkan jika tidak perlu. User admin password isi sesuai keinginan yang sudah ditentukan. Terus coba koneksi hotspot. Hubungkan perangkat ke jaringan WiFi atau kabel pada Ether 2. Buka browser, akan diarahkan ke halaman login hotspot. Masukkan username dan password yang sudah dibuat. Terus manajemen user hotspot, IP hotspot user plus. Tekan plus. Name user 1, password 1234, profile default atau buat profile custom. Terus lanjut ke latihan 10 soal. Apa yang dimaksud dengan hotspot dalam jaringan komputer? Hotspot adalah area atau titik akses di mana pengguna dapat terhubung ke internet secara nirkabel menggunakan teknologi Wi-Fi. Sebutkan dua perangkat yang dibutuhkan untuk membuat hotspot, router, dan access point atau AP. Apa fungsi utama dari hotspot dalam sebuah jaringan? Memberikan akses internet secara nirkabel kepada perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, atau tablet. Apa itu Captive Portal dan bagaimana fungsinya dalam sistem hotspot? Captive Portal adalah halaman login yang muncul ketika pengguna mengakses hotspot. Digunakan untuk melakukan autentikasi atau menyetujui persyaratan sebelum bisa menggunakan internet. 5. Sebutkan dua jenis hotspot berdasarkan akses penggunanya. Hotspot publik dan hotspot pribadi. Apa protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh hotspot? IEEE 802.11 dikenal sebagai Wi-Fi. 7. Sebutkan 3 metode keamanan yang digunakan dalam hotspot Wi-Fi. Itu WPA, Wi-Fi Protect Access, terus 2 WPA 2, 3 WPA 3. Apa peran DHCP dalam konfigurasi hotspot? DHCP Dynamic Host Configuration Protocol berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan hotspot. 9. Mengapa NetMasquerade penting dalam konfigurasi hotspot di MikroTik? Karena NetMasquerade memungkinkan semua perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu koneksi internet menggunakan satu alamat IP publik. 10. Langkah apa yang digunakan untuk membuat hotspot di MikroTik menggunakan Winbox? Menambahkan IP address pada interface LAN, mengatur DHCP server, menjalankan hotspot setup wizard, menambahkan user hotspot, mengatur NetMasquerade. Baterai sih pun nggak ada. Lanjut ke website blocking dengan layar 7 protokol. Konsep dan fungsi. Konsepnya tuh layar 7 adalah lapisan aplikasi dalam OSI layar yang menangani konten data seperti HTTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Pada MikroTik layar 7, protokol digunakan untuk memfilter lalu lintas berdasarkan pola isi data, bukan hanya IP atau port, misalnya berdasarkan nama domain website. Fungsi memblokir akses ke nama domain tertentu, misalnya facebook.com, tiktok.com. Menyaring trafik berdasarkan isi HTTP request, contoh untuk kontrol konten di sekolah, kantor, dan lain-lain. Analogi layar 7, firewall seperti satpam di pintu gedung. Itu layar 3-4, satpam hanya melihat alamat dan port, seperti dari mana asalnya lewat pintu mana.
Layer 7, satpam membaca isi surat atau dokumen untuk memutuskan apakah boleh lewat atau tidak. Implementasi Winbox. Buat layer 7 protokol rule, terus buka Winbox, lalu dengan IP, firewall, layer 7 protocols. Klik plus lalu isi name block atau name block underscore FB. Terus ini ketik ini, dan pada ke atas titik plus buka kurung facebook.com titik bintang itu lambang dolar. Klik OK. Buat firewall rule, masuk ke tab filter rules, klik plus lalu pilih tab general, change forward protokol TCP DST port terus 80443 untuk HTTP dan HTTPS. Pindah ke tab Advanced layer 7 protokol, klik pilih block underscore FB, terus tab action drop, klik OK. Terus lanjut latihan yang 10 soal. Apa fungsi layer 7 protokol? Layer 7 protokol digunakan untuk memfilter trafik berdasarkan isi data aplikasi seperti HTTP, HTTPS, bukan hanya alamat IP atau port. Fungsinya blokir website tertentu, misalnya YouTube, Instagram, filter berdasarkan konten. Terus kontrol akses aplikasi yang berbasis web. Apa beda layer 7 dan layer 3 filtering? Berdasarkan IP, layer 3 IP address. Terus kalau sedangkan layer 7 isi aplikasi atau data, misalkannya URL. Level OC layer 3 network layer 3. Sedangkan layer 7 application. Kecepatan layer 3 cepat, sedangkan layer 7 lebih berat. Detail filter itu layer 3 atau IP subnet. Layer 7 spesifik domain URL konten HTTP. Bagaimana membuat rule layer 7 di Winbox? Masuk ke IP, terus pilih firewall layer 7 protocols. Klik plus isi name block YouTube, regex ini, dan panah ke atas, titik plus, buka kurung YouTube account, bertutup kurung titik bintang lambang dolar. Buat rule di filter rules, send forward protokol TCP port 8043 layer 7 protokol block underscore YouTube action drop. Apa arti regex di layer 7? Regex regular expression adalah pola pencarian teks untuk mencocokkan data dalam trafik. Contohnya URL atau domain dalam HTTP request. Contoh ini. Contohnya tanda ke atas titik plus facebook.com tutup kurung titik bintang berdua. Berikan contoh pola resep untuk blog YouTube. Nih contohnya. Tinggal diganti YouTube. Apa kekurangan layer 7 dalam kinerja? Membebani CPU karena memeriksa isi paket. Tidak efisien jika digunakan secara luas di jaringan besar. Kurang efektif terhadap HTTPS karena konten terenkripsi. Tidak cocok untuk blocking masif. Lebih baik pakai DNS atau proxy. Apakah layer 7 bisa di bypass? Ya, karena cara umum bypass itu menggunakan VPN, mengakses via IP langsung, DNS over HTTPS DOH, mengganti DNS publik seperti 1.1.1.1 atau 88. Apa langkah memblokir Instagram dengan layer 7? Buat layer 7 protokol name block IG, reset,
regex to ini what firewall filter rule stand for World Protocol TCP to support 80,443 layer 7 protokol block IG action drop. Apakah layer 7 memblokir HTTPS? Tidak sepenuhnya. Layer 7 bekerja dengan HTTP plain text. HTTPS terenkripsi, jadi layer 7 tidak bisa membaca isi URL. Bisa menangkap domain hanya jika masih ada SNI, server name indication dalam TLS handshake. Solusi tambahan, gunakan DNS filtering atau firewall berbasis IP atau domain. Bagaimana melihat apakah rule layer 7 aktif? Buka IP, terus firewall, lalu filter rule. Cari rule dengan kolom layer 7 protokol. Lihat kolom hit count. Jika bertambah rule aktif dan berjalan. Jika 0, tidak cocok atau belum dilewati trafik yang sesuai. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya Al-Fadaha simulasi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.